Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berjumpa dengan kami kembali, Mas ya. Kita Iya benar. kembali. Biasanya kita muncul di PPDB, Mas ya. Ya ini lebih awal ya mas ya. Mm-mm. Kita ini pertama Mung- kali nih Mm-mm. terjun di itu SBMPTN, Mas ini, Mas. Iya SNMPMB lah itu. Bahas tentang SNBP dan SNPT bersama terbaru. ya terbaru. Bersama saya temannya Kakak Anang Megantara. Bersama saya lagi temannya Mas Setio Marwanto. Ya, kita kali ini akan membahas tentang info SNBP SNBP. terbaru, penyesuaian komposisi soal SNPT dan Alur registrasi dan verifikasi akun SNPMB siswa tahun 2025. nah, kita akan pertama kali akan membahas apa ini, Mas? Nah, yang pertama kali kita bahas yaitu mengenai info SNBP SNBT tahun 2025 terbaru. Nah, ini ada perbedaan dan pelaksanaan dengan tahun sebelumnya, Ya, Mas. intinya ya, Mas ya, ini Mas ya. Mm-mm. Yang pertama ini, Mas, tentang SNBP. Apa, Mas, ini, Mas? Nah, ketentuan di SNBP tahun 2025 yaitu di kurikulum di PDSS. Ya. PDSS mengakomodasi kurikulum sekolah yang diselenggarakan secara nasional. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum tersebut tidak dapat mengisi PDSS. Nah, kurikulumnya yaitu ya kurikulum Merdeka sama yang terakhir itu, Mas ya. Sebelum kurikulum Merdeka itu ya, Mas, yang diakui, Mas. Hmm, Itu. Nah, untuk siswa eligible ya ini sama, Mas. Apa akreditasinya, ya, kuotanya. Nah, cuma yang bedanya ini, Mas. Apa ya, Mas? bedanya yaitu sekolah yang menggunakan e-rapor Mm-mm. dalam pengisian PDSS Mm. akan mendapatkan tambahan kuota siswa eligible sebesar 5%, Mas. Nah, ini kan yang pendaftaran registrasi akun sekolah sama pengisian PDS kan sudah dimulai, Mas, 6 Januari. Hmm, Nah, itu kalau ngisinya pakai e-rapor nanti auto ditambah 5%, Mas. Misalnya akreditasinya SMA Sedayu sudah A atau, Mas, dapat 40%. dapat Kalau 40%. masukin PDS-nya pakai e-rapor itu tambah 5%, Mas, auto. Menjadi 45% gitu ya Mas. Ya, tapi kalau masukannya cuma manual, Mas, bukan pakai rapor ya tetap 40%, Mas, itu. Bedanya ini, Mas, 5% ya, Mas, ya tadi, Mas ya. Ya, Yang kedua di SNPT apa, Mas, ini, Mas? yaitu di pilihan prodi SNBT Ya, kalau tahun tahun kemarin. tahun 2024 Mm-mm. yaitu setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 4 program studi Heeh. yang terdiri dari 2 pilihan program akademik sarjana dan duanya. 2 pilihan program vokasi diploma 3 dan diploma 4. Nah, yang tahun kemarin. Kalau yang tahun sekarang, yang SNPT 2025, setiap peserta itu diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi dengan penyesuaian 3 dan 4 pilihan program studi. Itu ya, Mas ya. Iya. Penyesuaiannya ya, Mas ya. Nanti kita lihat apa saja itu penyesuaiannya. Nah, ini, Mas. Nah, Untuk 1-2 pilihan prodi tetap sama ya, Mas ya, sama. perubahannya. Untuk 3 perubahan prodi itu kalau dulu 2 sarjana, 1 vokasi atau 1 sarjana, 2 vokasi, Mas. Nah, Di kalau tahun 2025 ya 25 sama, Mas, cuma ketambahan ini boleh tiga-tiganya itu vokasi, Mas. Begitu. Kalau yang tahun kemarin harus ada sarjana, Mas ya. Kalau sekarang boleh semua itu vokasi, Mas. Kalau pilihannya 3, Mas, memilih cuma 3 dengan minimal apa Mas? dengan minimal 1 harus D3, Mas. Jadi nggak boleh D4 semua gitu loh, Mas. Satu harus ada D3-nya. Ya. Nah, kalau 4 pilihan kalau tahun kemarin gimana, Mas? Kalau 4 pilihan tahun kemarin yaitu Dua 2 program sarjana, Mm-mm. 2 program vokasi, Heeh, minimal ada 1 program diploma 3. Nah, kalau tahun 2025 ini ada kombinasi 2 program akademik ya sama ya, Mas ya. Kayak tahun kemarin tambahannya cuma kombinasi 1 program akademik, 3-nya vokasi ya, Mas ya. Kayak tadi, Mas ya. Hmm. 3 berarti vokasi itu boleh 3 Boleh 3 gitu. Cuma syaratnya minimal 1 program akademik. D3. D3. Iya, jadi nggak boleh D4 semua kalau 3 pilihannya gitu, Mas. Begitu. Nah, ini rincian alternatifnya ya, Mas ya. Nah, silahkan dibaca ya Mas. Silahkan dibaca, Mas, ini. Ini sudah ada penjelasan dari webnya SNPMB, Mas ya, sama BP3 Kemdikbud. Baik di webnya ataupun di sosmednya sudah ditampilkan. Ya. Ini silahkan kawan-kawan cermati besok ketika SNBT ya. Ini perbedaannya ini. Semakin banyak alternatifnya kalau sekarang, Mas. Sampai 3 gitu. Nah, ini. Iya, ini keterangannya. 3 vokasi ya. Syaratnya bisa boleh 3 vokasi dengan minimal 1 D3. Udah itu, cuma itu SNBT.
Kalau SNBP masih sama, dua pilihan saja. Masih sama seperti yang dulu. Dah ya Mas ya. Ya. Sekarang pembahasan yang kedua Mas. Nah, kita gerak cepat aja Mas Ya, ini. mengenai penyesuaian komposisi soal SNBT Mas. Nah, kemarin ada rilis terbaru dari webnya portal SNPMB, itu ada penyesuaian Mas. Penyesuaiannya itu apa? Tetap waktunya itu tetap Mas. Cuma soalnya itu ditambah Mas itu Mas. Ditambah. Nah, berarti kalau waktunya ditambah, waktunya tetap berarti harus besok itu cekatan ya Mas ya, ngerjain soalnya Mas ya. Jadi jangan berlama-lama. Kalau berlama-lama pasti Ketinggalan gitu ya. ketinggalan atau kehabisan waktu Mas. Ada soal-soal yang enggak Kejawab. begitu. Nah, ini rinciannya Mas kemarin, analisanya Mas ya. Kalau ada perubahan itu apa aja ini Mas? Yang tes apa ini Mas? Pemahaman bacaan dan menulis ini ada perubahan ya Mas ya. Terus 25 soal, berubahnya 25 soal menjadi 20 soal. Berarti berkurang ya Mas itu Mas ya. Berkurang. Lalu apa lagi Mas? Subtes apa lagi? Subtes literasi dalam bahasa Indonesia. Yang tahun 2024 itu adalah 20 soal 37,5 menit ya Mas ya, 37,5 menit. Di tahun 2025 yaitu 30 soal dengan 42,5 menit. Nah, berarti nambahnya 10 soal, nambah menitnya cuma 5 menit itu Mas ya. Nah, 5 menit yang berubah. Lalu selain itu yang berubah literasi dalam bahasa Inggris yaitu tahun 2024 yaitu 20 soal 30 menit. Kalau sekarang 20 soal sama tapi menitnya cuma 20 menit. Perbedaan sama yang pemahaman bacaan ya Mas ya. Pembacaan yang soalnya dikurangi dikasih enak itu Mas. Ini yang Inggrisnya 1 soal 1 menit. Nah, 1 soal 1 menit itu inget-inget itu 1 soal 1 menit itu ya. Lalu yang terakhir yang berubah penalaran matematika ya. Yaitu tahun 2024 yaitu 20 soal di tahun 2025 sama masih 20 soal tapi menitnya beda ditambah menjadi 42 menit yang tahun 2024 37,5 menit. Berarti untuk literasi bahasa Inggris kalian kawan-kawan semakin harus yang itu penekannya di situ Mas ya. Kalau matematika dikasih kelonggaran ini. Kelonggaran tambahan waktu. Iya, secara total itu ya nambah 5 soal ya Mas ya. 155 menjadi 160. Iya. Waktunya tetap. Begitu. Waktunya tetap. Nah, ini sumbernya dari webnya SNPMP BP3 Kemdikbud ya. Ini kawan-kawan bisa lihat ini Mas. Apa? Kami bisa ngecek gitu Mas. Ya? Kami bukakan ya Mas. Iya. Bisa ngecek. Nah, ini Mas. Nanti kawan-kawan bisa ngecek di webnya SNPMP, diklik SN UTBK, nanti frame dan contoh soal. Nanti munculnya kayak gini Mas. Nah, ini ada penjelasannya Mas. Skolastik itu bahasnya nanti bahas apa saja gitu Mas. Penalaran umum itu bahas apa saja, pengetahuan umum bahas apa saja, silahkan disimak ya Mas ya. Betul. Ya, silahkan simak. Nah, kawan-kawan juga bisa itu Mas, melatih soal Mas. Latihan soal. Ya. Secara mandiri ya Mas. Di web ini Mas. Udah disediakan, coba contoh soal itu Mas. Nanti ya ini penampakannya kayak gini. Nah, silakan ngisi nama silakan lengkap. Coba nama lengkap, asal sekolah, instansi, nanti lanjut lalu kerjakan Mas. Nanti nilai itu langsung keluar di situ Mas. Dan koreksinya ada itu Mas. Silahkan coba kawan-kawan gitu Mas ya. Ya, untuk latihan ya, untuk mempersiapkan ya. Nah, ini ada info yang penting lagi Mas ini Mas. Apa Mas infonya? Untuk penalaran matematika Mas, itu kan rujukannya itu berdasarkan dokumen asesmen kompetensi minimum Mas ya, AKM Kemdikbud Ristek tahun 2022. Jadi kalau kawan-kawan mau belajar penalaran matematika selain di contoh soal ini Mas ya, di framework ini, kawan-kawan bisa melihat di AKM Mas. Web AKM itu dapat dilihat di mana penjelasan tentang AKM maupun latihan soalnya itu dapat di mana? Itu di web ini Mas, Pusmendik Kemdikbud. Nah, itulah nanti di kata kuncinya Pusmendik AKM gitu Mas. Nanti muncul itu Mas. Pusmendik AKM. Nanti tampilannya awal kayak gini Mas. Nah, ini Mas. Ini kawan-kawan nanti ini kawan-kawan nanti silakan telusuri Mas ya. Ditelusuri. Nanti kalau mau penjelasan ya di sini Mas.
selengkapnya ini nanti silakan baca. Nah, kalau mau latihan soal Mas, itu bisa ini Mas. Ayo coba KM gitu Mas. Diklik ya Mas itu Mas. Nah, ini bisa latihan Mas. Nah, ini jangan lupa diubah dulu Mas ya. Ya, Kalau SMA jenjangnya. ya di SMA gitu Mas. Ya. Baru nanti milih literasi matematika atau literasi membaca Mas. Nah, ini sekarang alur registrasi atau cara akun SNMPMB siswa Mas. Wajib Wajib. ya. Bagi yang ikut SNBP yang jalur rapot maupun yang SN BT. tes ya Mas ya, Iya. SNBT. Kalau mau yang apa? Kalau kawan-kawan ada yang mau daftar Poltekkes itu nggak masuk sini Mas. Ya, ingat-ingat kalau Poltekkes atau sekolah-sekolah tinggi itu, saya pertanahan itu punya sistem masuknya sendiri. Jadi nggak masuk lewat SNPMP. Kalau Poltekkes itu ada Simama, ada PMDP. Nanti silahkan kawan-kawan mengecek di Poltekkes webnya gitu. Dan saat ini belum rilis itu Mas. Nah, ini untuk SNBP untuk siswa ya Mas ya, ini wajib ya Mas ya akunnya ya. Iya. Itu mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa Mas? Nah, untuk registrasi akun SNPMB sekolah, ini Hmm. tanggal 6 sampai 31 Januari 2025. Nah ini kok sekolah ini Mas, ini sekolah, jadi siswa nggak perlu itu repot-repot. Kalau yang untuk siswa ini Mm-mm. jalur SNBP itu 13 Januari sampai 18 Februari 2025. Mm-mm. Nah, untuk jalur SNBT itu tanggal 13 Januari sampai 27 Maret 2025. Nah, ini SNBT agak longgar ya Mas ya Agak waktunya. longgar karena pelaksanaannya setelah SNBP Mas, jadi lebih diprioritaskan ke SNBP dulu. Tapi jangan lupa itu ya Mas ya, deadline-nya ya Mas ya, gitu Ya, ya. dicatat Bagi momennya. SNBP ya 18 itu Februari, 1 bulanan itu Mas. Kalau SNBT bisa sampai 27 begitu. Maret. Iya. Di portal ya Mas ya, portalnya SNPMB ini cara Nah, ini Alur. alur. dari mulai Mas ya. Itu punya akun belum itu Mas? Kalau belum punya gimana Mas? Kita kalau belum punya akun Hmm? membuat akun dulu Hmm? di lapan portal Hmm. SNPMB Habis Nah, itu itu. buka email ya Mas ya, ya dan dan verifikasi, aktivasi akun masing-masing, email masing-masing Mas. Kalau sudah verifikasi nanti sama login. login. Habis login lalu diverifikasi dulu datanya, karena kan itu dari Dapodik ya Mas ya. Nanti sinkronisasi, perbaharui data, memfasilitasi datanya valid atau enggak gitu, Nah, Mas. kalau enggak gimana nih Mas? Kalau enggak lapor ke sekolah kalau enggak ya. Karena itu berkaitan dengan Dapodik gitu Mas ya. Iya. Makanya kawan-kawan kalau bisa memfikskan dulu sebelum membuat itu Mas ya. Iya. Penting itu. Lalu melakukan koreksi ya Mas ya. Habis koreksi nanti login lagi Mas. Kalau sudah dikoreksi sama sekolah, Login lagi. login lagi. Nah, itu. Dan kalau sudah valid nanti Ini mengisikan biodata yang diminta. iya, lalu mengunggah foto ya Mas ya, Iya. foto terbaru 3 bulan terakhir untuk pengecekan ujian nih Mas ini. Nanti besok kalau tes apa? SNBT itu loh Mas. Lah kalau sudah benar-benar benar, Benar fix itu Mas, nggak ada yang salah, itu simpan permanen ya Mas ya. iya. Dan Baru yang terakhir harus download bukti. download. Nah, ya. Kalau diingat-ingat ya, kalau belum datanya belum fix Mas, itu jangan sampai simpan permanen ya Mas ya. Nanti soalnya kalau sudah simpan permanen nggak bisa diutak-atik itu Mas lagi Mas itu. Baik siswa maupun sekolah itu nggak bisa merevisi itu Mas ya. Catatannya itu. Nah ini alur registrasi akun siswanya Mas. Yang dibutuhkan yaitu NISN ya Mas ya, menggunakan NISN, NPSN itu sekolah dan tanggal lahir. Itu harus fix dulu Mas. Ya. Nanti ya aktivasi lewat akun. Nah yang pertama apa Mas? Jika yang belum memiliki akun SNPMB, buka lamanya di portal SNPMB ya Mas ya. Iya. Nanti pilih tautan daftar gitu Mas. Benar. Masuk klik daftar gitu. Nah ini Mas, tadi ya daftar ya Ya, Mas ya. ini adalah alur yang lebih Ya, gamblang ya. Ini sudah diklik, nanti daftar. Yang siswa ya Mas ya, jangan yang sekolah. Ini kalau ini khusus sekolah ini Mas. Nggak perlu, itu urusannya operator sekolah itu Mas. Anda kawan-kawan siswa itu yang ini aja. Yang siswa. Ya. Lalu yang ketiga, Masukkan NISN, NPSN dan tanggal lahir. tadi ya Mas ya. Ya. Tampilannya seperti ini ya. Ya.
Kalau nggak tahu NPSN ya silahkan tanya ke sekolah atau melihat cek di Website, Google, Mas. ya websitenya sekolah Atau ya. webnya sekolah itu ada. Nanti kalau sudah selanjutnya gitu. Diklik selanjutnya di sini. Oke. Nah, habis itu apa, Mas? Yaitu masukkan email aktif dan password. Nah, diingat-ingat ya, email aktif ya, karena Ya. untuk konfirmasi nih Mas ya. Dan password juga diingat-ingat ya. Ya, Jangan sampai lupa gitu. Nanti silahkan isi ini Mas. Isi. Ini kan tadi dari nama sekolah ya Mas ya. Di input kan harusnya kalau sudah benar, ini datanya benar ini yang biru ini loh Mas. Ya di input tadi. Kawan-kawan cuma ngisi email sama konfirmasi. Nanti konfirmasi juga password dan konfirmasi password. Kalau sudah centang dulu, baru submit. Nah, setelah submit, klik tombol submit tadi, nanti akan muncul notifikasi Mas ya. Pembuatan akun SNPB dengan nama ini telah berhasil. Silahkan membuka email Anda yang tadi Anda masukkan ya Mas ya. Di inbox atau spam ya Mas? Ya, di inbox atau spam email Anda untuk melakukan aktivasi akun. Jika kawan-kawan belum aktivasi ya nggak bisa login itu Mas. Harus aktivasi akun. Nah, ini contoh ya Mas ya, email ya Mas ya. Email Nanti ada yang kiriman email surat yang masuk ya. tercinta itu Mas dari BP3 Kemdikbud untuk aktivasi atau verifikasi email Mas. Nah, ini silahkan klik gitu Mas. Silahkan klik saja ya. Nah, nanti akan terhubung kembali di portal ini Mas. Iya. Web portal SNPMB yang awal-awal Mas. Nah, ini langkah selanjutnya Mas ya. Kalau sudah itu Mas, verifikasi email, nanti verifikasi akun Mas. Nah, yang pertama apa itu Mas? Yaitu login menggunakan email dan password yang telah dibuat atau yang telah didaftarkan tadi Mas. Ini ya loginnya di page atau laman verval strip snpmb.bp3.kemdikbud.go.id. Ini silahkan email sama password. Ya Mas ya. Masuk. Tuh. Nah, kemudian di kedua halaman verifikasi data siswa, periksa data ya Mas ya. Nanti akan muncul data. Lalu isi semua kolom yang masih kosong. Kalau yang kosong diisi. Apabila ada kesalahan data, catatannya tadi Mas ya, yang di alur tadi, lakukan perubahan melalui sekolah, lapor ke sekolah, ke operator Dapodik. Lalu ya itu yang salah apa? Kalau sudah benar, itu perbarui data, gitu Mas ya. Tekan ke perbarui data. Nah, langkah ketiga Mas, kalau sudah fix tadi Mas ya, perbarui data Mas, itu tekan tombol selanjutnya untuk berpindah ke halaman unggah pas foto Mas. Silahkan klik foto, pilih foto yang terbaru Mas. Iya, ukurannya berapa Mas? Ada ketentuan enggak ini? Nanti silahkan dapat disimak itu Mas di sana, di page-nya itu Mas. Ada kriterianya, silahkan disimak ya Mas ya. Kalau besar ya pasti auto nggak bisa maksimal terupload berapa itu Mas. gitu. Nanti silahkan diunggah dan klik selanjutnya. Nah ini Mas, nanti setelah klik tombol selanjutnya ada penyesuaian pas foto. Mungkin fotonya miring gitu Mas. Ya. Nggak center itu, silahkan disesuaikan. Nanti kalau sudah klik selanjutnya. Nah ini tombol konfirmasi data Mas sebelum simpan permanen. Tadi yang Anda masukkan perbarui data dari awal, NISN, NPSN, lalu perbarui data, itu dicek lagi Mas. Dicek lagi ya. Kalau sudah benar, silahkan nanti confirm itu Mas. Di tombol bawah ini Mas. Simpan permanen tadi ya Mas. Iya, ini belum Mas. Nah, cuma memastikan konfirmasi gitu. Konfirmasi datanya sudah benar gitu Mas. Di sini. Di bawah ini. Iya, di bawah sini. Nah, ini Mas, pastikan nanti ada langkah selanjutnya ini Mas. Ada centang dulu ya Mas ya. Dicentang dulu kalau sudah. Kalau sudah benar ya, catatannya benar. Kalau belum benar ya diperbaiki dulu. Diulangi lagi lagi Mas ya, diulangi lapor lagi. ke sekolah lagi Mas, atau kalau data Dapodik ya harus lapor ke sekolah, kalau data pribadi ya kembali lagi lalu masih bisa direvisi Mas. Kalau sudah itu silahkan centang lalu simpan permanen. Nah catatannya kalau sudah simpan permanen itu nggak bisa diotak-atik ya Mas ya. Ya nggak bisa di-OI lagi. Nah itu diingat-ingat ya kawan-kawan. Nah habis itu kalau sudah simpan permanen Mas, muncul apa Mas? nanti kawan-kawan bisa itu
mengunduh. bukti permanen mas, bukti punya akun gitu mas ya. Tanda bukti akun nanti terlampir NISN, nama siswa dan data itu ya mas ya, data yang bersangkutan, data siswa, nanti ada foto yang diunggah mas, begitu. Nanti silahkan kawan-kawan unduh gitu mas, unduh bukti ini, download, download. Nah ini ada bukti bahwa Anda sudah punya akun, begitu. Disimpan, di print, disimpan ya, di save bentuk PDF, dan di save PDF ya juga di print, dicetak gitu dicetak, ya. dan disimpan itu untuk nanti pegangan untuk ketika daftar SNBP rapor dan SNBT. Itu masih daftar lagi mas, ini cuma buat akunnya dulu, belum daftar SNBP ataupun SNBT. Dah itu mas, terima kasih mas ya. Iya, sama-sama. Jelas. Ini supaya kawan-kawan lebih mudah memahami gitu. Iya, semoga terbantu ya mas ya, semoga terbantu. Dan besok sudah siap tanggal 13 Januari ya tadi mas ya. Hari Senin mas, minggu depan ini ya, hari ini, hari sekarang tanggal berapa mas nih perekaman? Sekarang tanggal 8 mas. 8 ya, berarti ya cuma 5 hari lagi mas 5 hari lagi Senin itu jatuhnya kayaknya mas, Senin. Itu kawan-kawan jangan lupa, terutama yang SNBP ya mas ya, rapor itu segera melakukan registrasi akun, begitu. Kalau bisa ya bareng-bareng sama teman biar nggak salah gitu mas, biar saling koreksi gitu, bisa, gitu. Dan sementara informasi tentang SNBP dan SNBT sampai ini mas ya. Iya. Besok sementara ini. Ketika pendaftaran mungkin kalau ada info-info terbaru kami update lagi. Stay tune di YouTube Lokagana TV. SMA Negeri 1 Sedayu. Dan saya mohon maaf ya mas ya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami undur diri. Saya temannya Kakak Anang Gantara. Saya temannya Mas Setio Marwanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you.